يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات. Berbicara tentang perang, maka tinta sejarah Islam telah mencatat begitu banyak panglima perang yang telah mendedikasikan harta, jiwa, dan raganya untuk memenangkan ideologi Islam di atas ideologi lainnya. Salah satu panglima perang yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin ialah Khalid bin Walid, yang mendapat gelar oleh Rasulullah SAW sebagai Saifullah al-Maslul, the sword of God, adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus untuk orang-orang kafir. Beliau, Khalid bin Walid, masuk Islam ialah 1 tahun setelah terjadi sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah ini di antara isinya ialah terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin yang berbasis di Madinah dan kaum Quraisy yang berbasis di Makkah. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 628 Masehi atau bertepatan dengan tahun 6 Hijriah. Maka 1 tahun setelah itu beliau Khalid bin Walid memutuskan untuk masuk ke dalam Islam dan menyerahkan seluruh potensinya untuk menegakkan atau memperjuangkan agama Islam ini. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau terkenal dengan kemampuannya dalam mengatur strategi perang, sehingga dikenal beliau Khalid bin Walid ini tidak pernah terkalahkan sekalipun ketika dia menjadi pemimpin perang, baik di masa jahiliyahnya maupun ketika dia masuk Islam. Bahkan salah satu perang yang sangat terkenal yakni perang Uhud, perang di mana kaum muslimin terpojok walaupun tidak sampai kalah waktu itu. Maka yang paling bertanggung jawab atas terpojoknya kaum muslimin ini ialah atas strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Tentunya ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin juga waktu itu. Maka ketika masuk Islam, Rasulullah SAW menggunakan potensinya Khalid bin Walid ini untuk melanjutkan perjuangan Islam. Salah satunya yang tercatat dalam sejarah, perang yang pertama beliau menjadi panglimanya ialah perang Mu'tah. Setelah beliau, beberapa panglima perang sebelum beliau ini meninggal dunia dan diambil alih oleh Khalid bin Walid ini. Maka reputasi beliau terus meningkat sebagai seorang panglima perang, itu terus berlanjut hingga kemudian Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh Khalifatul Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kembali diutus untuk meredam beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh para murtadin, dan seluruh peperangan yang dilakukan yang dipimpin oleh beliau kembali beliau selalu memenangkan peperangan tersebut. Walaupun dalam perang tersebut zamannya Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ini terjadi
beberapa kontroversi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Waktu itu diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk beliau digantikan posisinya untuk jangan menjabat lagi sebagai seorang panglima perang. Akan tetapi apa yang dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, saya tidak mau memasukkan pedang Allah di dalam sarungnya, yang mana sebelumnya Rasulullah SAW telah menghunuskannya untuk orang-orang kafir. Kemudian singkat cerita berlanjut, ketika meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sebagai pemangku khalifah. Maka salah satu program pertama yang dilakukan oleh beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebijakan pertamanya ialah menggantikan posisi Khalid bin Walid sebagai panglima perang di perang Yarmuk waktu itu. Menggantikan posisinya sebagai panglima perang yang digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid setelah meraih prestasi perang yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan diraihnya tanpa sedikit pun celah kalau kita bisa melihat dalam sejarah mungkin. Namun ketika dia dipecat oleh Abu Bakar, ketika beliau dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan oleh beliau? Saya berperang bukan untuk Umar, akan tetapi saya berperang untuk rohnya Umar. Inilah mental yang harus dipegang oleh kaum muslimin dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita dalam mengemban agama Islam ini, dalam berkontribusi dalam dakwah Islam ini. Maka kita tidak boleh melakukannya untuk tujuan selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melakukan kontribusi tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan mental demikian kita siap untuk berada dimanapun, kita siap untuk melakukan amal-amalan dimanapun posisi kita. Kita tidak memandang itu sebagai posisi yang rendah ataupun posisi yang terhormat atau bahkan posisi yang tidak terlihat sama sekali oleh manusia. Namun mental yang harus kita pegang ialah, saya berperang bukan untuk si fulan, saya berperang atau saya beramal ini bukan untuk ustadz ini, saya beramal bukan untuk bapak ini, tapi saya beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita ambil hikmahnya dari apa yang terjadi di dalam kehidupannya Khalid bin Walid ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita dalam beramal Islam. تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا